Kaisar Naga Abadi Chapter 4231 Bahasa Indonesia. Bab 4231, Bab 4231 Sebuah Kekuatan. Setelah Luming terjerat oleh jaring besar, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah dua orang berjubah merah. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Yang satu lagi adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu mengulurkan tangan dan meraih jaring besar yang menjerat Luming. Aneh sekali, seorang kaisar surgawi tingkat 9 telah dikurung di penjara surgawi oleh istana surgawi. Tetua berjubah merah bergumam. Matanya terkadang jernih dan terkadang brutal. Dia tampak sangat tidak stabil. Namun, dibandingkan dengan orang-orang yang pernah ditemui Luming sebelumnya, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dan mendekati normal. Aneh sekali. Lupakan saja, kembalikan saja ke komandan dan biarkan dia yang mengurusnya. Pria berjubah merah itu berkata. Kemudian, keduanya melangkah ke udara dan menghilang. Luming tidak dapat bergerak dalam jaring besar itu, tetapi dia masih dapat menggerakkan matanya untuk mengamati sekelilingnya. Tanah di bawah mereka terus berlalu, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di puncak gunung. Medan di sini sangat aneh. Ada 9 puncak gunung yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah puncak gunung ini, ada sebuah kol. Di kol, ada sebuah bangunan besar. Bangunan itu terbuat dari batu dan sangat megah, seperti Kolosseum. Pria berjubah merah dan tetua berjubah merah membawa Luming dan yang lainnya ke sebuah aula di gedung itu. Seorang pria kekar dengan wajah persegi terlihat duduk di aula itu. Pria kekar itu sangat kekar. Bahkan saat duduk, tingginya lebih dari 3 meter. Selalu ada niat membunuh yang brutal terpancar di matanya. Aura orang ini sangat pekat. Meski tidak meledak, tekanan yang dikeluarkannya sangat kuat. Seorang ahli. Saat Luming melihat orang ini, dia merasa bahwa orang ini sangat kuat. Dia jelas bukan dewa kaisar biasa. Dia jauh di atas dewa kaisar tingkat keempat atau kelima. Komandan, kami kembali. Pria berjubah merah dan sesepuh berjubah merah memberi hormat kepada pria berwajah persegi. Ini hasil panenmu. Bahkan ada kaisar surgawi. Komandan di atas mengerutkan kening. Di bawah, wajah sesepuh berjubah merah dan pria berjubah merah memucat karena ketakutan. Komandan, akhir-akhir ini jumlah orang di daerah ini semakin sedikit. Kami sudah menunggu selama 3 bulan sebelum berhasil menangkap ketiga orang ini. Orang tua berjubah merah itu cepat-cepat menjawab. Maafkan saya, Komandan. Pria berjubah merah lainnya bahkan meminta maaf karena takut. Baiklah, kamu boleh pergi. Kunci mereka dan tunggu perintahku. Komandan di atas melambaikan tangannya dengan santai. Pria tua berjubah merah dan pria berjubah merah merasa lega. Mereka membungkuk dan pergi, lalu menuruni tangga. Tanah di sini telah dikosongkan. Ruang-ruang rahasia telah digali. Tidak, itu adalah penjara batu. Luming menemukan bahwa ada banyak orang yang dikurung dalam penjara batu ini. Di luar penjara batu, ada banyak orang berjubah merah yang berpatroli. Sebenarnya ada kekuatan yang dibentuk oleh manusia di penjara surgawi istana surgawi. Juga, apa tujuan kekuatan ini menangkap kita? Luming mengamatinya dan merenungkannya. Jelaslah bahwa orang-orang berjubah merah ini termasuk kekuatan tertentu. Adapun orang-orang yang ada di penjara batu, mereka semua ditangkap oleh mereka, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan sangat cepat, tetua berjubah merah menggendong Luming dan tiba di penjara batu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan jaring besar itu perlahan mengendur. Saat jaring besar itu terlepas, 2 segel muncul di tangan lelaki tua berjubah merah itu. Dia melambaikan tangannya dan kedua segel itu menempel di tubuh Luming. Ketika 2 rune itu menempel di tubuh Luming, mereka berubah menjadi rune yang merayapi seluruh tubuhnya seperti ular kecil dan bahkan menggali ke dalam tubuhnya. Luming merasa tubuhnya terkunci. Luming tahu bahwa kedua rune itu telah membentuk batasan yang dapat menjebaknya. Tampaknya orang-orang di penjara batu lainnya juga terjebak oleh pembatasan ini. Ketika melihat Luming terjebak oleh ikatan itu, tetua berjubah merah melambaikan tangannya dan menahan jaring besar itu sepenuhnya. Nak,
Tetaplah di sini dan jangan berlarian. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Dengan kekuatanmu, siapapun di sini bisa membunuhmu. Orang tua berjubah merah itu berkata dengan dingin sebelum berbalik dan meninggalkan penjara batu. Dengan bunyi dentang, pintu penjara batu itu tertutup. Lu Ming melirik sekilas ke arah penjara batu itu. Tak lama kemudian, matanya terpaku pada salah satu sudut penjara batu itu. Karena ada mayat kering di sana. Itu benar-benar mayat yang sudah dimumikan. Lebih jauh lagi, mayat yang sudah dimumikan ini dibelenggu dengan rantai. Ujung rantai yang lain tertanam di dinding penjara batu. Tidak ada kekuatan kehidupan dalam mayat yang telah menjadi mumi. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan merasa takut. Namun, Lu Ming telah mengalami semua jenis situasi. Dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan duduk di sudut lain penjara batu seolah-olah itu bukan apa-apa. Bisakah kekuatan mantra pembatas menjebakku? Mata Lu Ming berkedip saat ia mengaktifkan kekuatan terlarang itu. Ia langsung merasakan bahwa kekuatan pembatasan yang dibentuk oleh rune di tubuhnya telah mengendur. Lu Ming merasa bahwa ia dapat melenyapkan kekuatan pembatasan itu kapan saja jika ia mau. Namun, Lu Ming menyimpan energi tabu dan tidak melakukannya. Ada banyak orang berjubah merah berpatroli di luar penjara batu. Pria berjubah merah ini semuanya adalah Raja Surgawi. Banyak dari mereka memiliki aura yang sangat tebal dan seharusnya adalah kaisar dewa tingkat keempat atau lebih. Bahkan jika Lu Ming berhasil melepaskan diri dari kekuatan pembatasan, dia tidak akan sebanding dengan orang-orang ini dan akan terbunuh. Bagaimanapun, tidak ada bahaya untuk saat ini. Lu Ming berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Kali ini, Lu Ming berencana untuk mengeluarkan peti mati perunggu ungu dan mempertaruhkan nyawanya jika ia menghadapi bahaya. Namun, setelah itu suasana tampak sangat sunyi. Lu Ming telah menunggu di penjara batu selama 7 hari. Tidak ada pergerakan dan tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Yang tidak diketahui Lu Ming adalah bahwa ada pertempuran hidup dan mati yang terjadi tepat di atas kepalanya. Ada panggung pertempuran besar di atas penjara batu. Panggung pertempuran itu dikelilingi oleh formasi besar. Beberapa orang berjubah merah berdiri di luar. Di utara, ada sebuah kursi, dan sosok kekar duduk di atasnya. Itu adalah komandan. Pada saat ini, ada dua sosok yang bertarung dengan sengit di atas ring. Pertarungan itu sangat sengit. Bunuh, bunuh, bunuh sesuka hatimu. Ingat, hanya satu dari kalian yang akan hidup. Jika kalian tidak bisa memutuskan siapa yang hidup atau mati, aku akan membunuh kalian berdua. Hahaha. Murid itu tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kegembiraan dan kegilaan. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menarik. Membunuh, mati. Di atas ring pertarungan, kedua sosok itu bertarung makin sengit. Mereka mengerti bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus saling membunuh. Hanya dengan saling membunuh mereka bisa hidup. Jika tidak, mereka harus tinggal di sini selamanya. Aduh, keduanya adalah dewa kaisar tingkat kedua. Setelah bertukar ratusan jurus, salah satu dari mereka akhirnya menang dan memotong lengan yang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 4232 Bahasa Indonesia. Bab 4232, Hobi Khusus. Salah satu dari mereka kehilangan lengannya, dan darah berceceran di mana-mana saat ia merintih kesakitan. Bagus, bagus, hahaha. Melihat hal itu, sang komandan menjadi semakin bersemangat. Ia bertepuk tangan dan tertawa. Pria-pria berjubah merah di sekitar mereka juga tampak garang. Membunuh. Orang yang lebih unggul mengejar dan menyerang dengan ganas. Setelah 10 gerakan lagi, ia memenggal kepala lawannya dengan satu serangan. Baiklah. Komandan itu berteriak, kegembiraan di matanya mencapai puncaknya. Turunkan orang ini dan angkat dia lagi. Komandan memerintahkan. Seseorang segera naik dan membawa pemenangnya turun. Tak lama kemudian, dua makhluk lagi muncul. Kedua makhluk hidup yang ia bawa kemudian merupakan dewa kaisar tingkat ketiga. Aturanku sangat sederhana. Kalian boleh membunuh sebanyak yang kalian mau. Hanya satu dari kalian yang boleh hidup. Kalau aku tahu kalian tidak berusaha sebaik mungkin dan asal bicara,
aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua. Sekarang, mari kita mulai. Komandan itu mengumumkan dengan dingin. Mengaum. Begitu komandan selesai berbicara, salah satu makhluk itu bergerak. Ia berubah menjadi singa berkepala 3 dan menerkam lawannya. Asyik. Dengan teriakan tajam, lawannya berubah menjadi elang putih dan terbang. Dengan kepakan sayapnya, bulu-bulunya menusuk 3 singa seperti pedang dewa. 2 makhluk dewa kaisar tingkat ketiga bertarung dengan sengit. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, jadi pertarungan mereka tentu saja sangat sengit. Setelah beberapa ratus gerakan, keduanya terluka dan penuh luka. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dengan luka mereka sendiri. Mereka terus menyerang dengan ganas, berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pihak lain. Hanya dengan membunuh pihak lain dia dapat menyelamatkan hidupnya sendiri. Semakin dia melihat situasi seperti itu, semakin bersemangat pula sang komandan. Pada akhirnya, hasil pertempuran telah ditentukan. Singa berkepala 3 membayar harga yang mahal. 2 kepalanya dipenggal, dan burung kondor putih akhirnya terbunuh di arena pertarungan. Astaga! Melihat hal itu, sang komandan menghela napas panjang, seolah-olah telah melampiaskan sebagian emosinya. Pandangannya menjadi lebih jernih. Tak lama kemudian, singa berkepala 3 itu dibawa pergi. Ngomong-ngomong, bukankah kita menangkap Kaisar Surgawi tingkat 9 terakhir kali? Istana Surgawi benar-benar melemparkan Kaisar Surgawi tingkat 9 ke dalam penjara Surgawi. Ini menarik. Anak ini kemungkinan besar luar biasa. Bawa dia keluar, aku ingin melihat kekuatannya. Kata komandan. Komandan, lawan macam apa yang harus kita siapkan untuknya? Orang-orang yang kita kalahkan semuanya berada di alam Surgawi Tirk. Tidak ada satupun dari mereka yang berada di alam Surgawi Tirk tingkat ke-9. Tetua berjubah merah yang sebelumnya telah mengalahkan Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya sebagai jawaban. Aturlah Kaisar Dewa tingkat pertama untuknya. Ingat, itu haruslah yang sedikit lebih lemah. Jika tidak, akan membosankan jika bocah itu terbunuh dalam satu gerakan. Kata komandan. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan mengaturnya. Orang tua berjubah merah menerima perintah itu dan kemudian pergi ke penjara batu bawah tanah. Lu Ming sedang duduk bersila, diam-diam memahami sebuah keterampilan rahasia. Tiba-tiba, dengan suara berdenting, pintu penjara terbuka. Nak, ikuti aku. Orang tua berjubah merah itu masuk dan berkata. Akhirnya tiba, Lu Ming bergumam dalam hatinya. Pihak lain pasti punya tujuan untuk menangkapnya. Sekarang, semuanya akan segera dimulai. Indra spiritual Lu Ming selalu berhubungan dengan peti mati tembaga ungu di lautan kesadarannya. Begitu terjadi kesalahan dan ia menghadapi krisis yang fatal, ia akan segera mengeluarkan peti mati tembaga ungu dan berjuang untuk hidupnya. Lu Ming tidak banyak bicara dan mengikuti tetua berjubah merah keluar. Setelah melewati lorong dan keluar dari pintu batu, Lu Ming menyadari bahwa ia telah tiba di arena pertarungan. Sosok seseorang berjalan keluar dari pintu batu di seberangnya. Sosok itu adalah seorang pria kekar dengan 2 pedang di punggungnya. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Platform pertempuran. Apakah kau ingin kita bertarung sementara orang-orang ini menonton dari luar? Lu Ming menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Setelah melihat situasi dengan jelas, dia mendapat ide. Setelah tetua berjubah merah membawa Lu Ming ke sini, dia terbang menjauh dari arena pertarungan dan mendarat di samping sang komandan. Selanjutnya, biar ku beritahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian berdua, bunuh satu sama lain sepuasnya. Hanya dengan saling membunuh, pemenangnya bisa hidup. Jika kalian berdua tidak berusaha sekuat tenaga, aku akan membunuh kalian berdua. Apakah kalian mengerti? Sekarang, mari kita mulai. Suara dingin sang komandan terdengar. Membunuh. Begitu komandan selesai berbicara, lelaki kekar dengan 2 pedang di punggungnya meraung dan menghunus pedangnya. Dia melangkah beberapa langkah dan menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Sebelum dia mencapai Lu Ming, kedua belati itu bagaikan 2 sambaran petir, menyambar kepala Lu Ming. Dia hanya dewa kaisar tingkat pertama dan dia bahkan belum dalam kondisi puncaknya. Sepertinya dia belum pulih dari luka-lukanya.
Ekspresi Luming tenang ketika pihak lain menyerang. Dia sudah merasakan kultivasi pihak lain. Dia adalah dewa kaisar tingkat pertama yang biasa. Selain itu, dia belum pulih dari luka-lukanya dan belum dalam kondisi puncaknya. Luming sama sekali tidak menaruh perhatian pada kaisar dewa tingkat pertama ini. Dengan satu pikiran saja, kekuatan terlarang beredar dan Luming melayangkan pukulan. Pria berjubah merah telah melepaskan ikatan di tubuhnya saat dia keluar dari lorong itu. Oleh karena itu, Luming tidak tertekan sekarang. Luming telah mengeluarkan seni penghancur besar untuk pukulan ini. Berdengung, berdengung. Tinju Luming bertabrakan dengan pedang lawannya, menghasilkan dua suara keras. Kemudian, satu sosok terdorong mundur. Itu adalah laki-laki kekar dengan dua pedang di punggungnya. Pada saat ini, kedua bilah pedangnya telah terpisah dari tubuhnya. Lengannya telah meledak karena energi mengerikan dari seni penghancur yang hebat. Dia batuk seteguk besar darah dan mundur. Asyik. Adapun Luming, dia sudah menyusul. Dia meraih dua belati yang dilepaskan pihak lain dan menebasnya. Aduh, darah segar berceceran di mana-mana dan sebuah kepala melayang tinggi ke udara. Pria kekar kaisar dewa tingkat pertama telah terbunuh. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Hal ini terutama berlaku bagi sang komandan. Ia telah bersiap untuk menyaksikan pertarungan yang brutal. Ia tidak menyangka bahwa Luming akan menjadi pemenang dan ia akan menang dengan begitu cepat. Awalnya dia menduga bahwa Luming, yang berada di alam kaisar surgawi, akan dikurung di penjara surgawi oleh istana surgawi. Dia kemungkinan besar luar biasa dan mungkin dapat melawan kaisar surgawi. Namun, seorang kaisar surgawi jauh lebih kuat daripada kaisar surgawi lainnya. Agar pertempuran berlangsung seru, ia telah mengirim seorang kaisar surgawi tingkat pertama yang belum pulih. Namun, hasilnya jauh melampaui harapannya. Kekuatan tempur yang sangat kuat. Tidak heran dia dipenjara oleh istana surga meskipun dia hanya di alam kaisar surgawi. Pergi, bawa keluar dewa kaisar tingkat pertama yang tidak terluka. Komandan memerintahkan. Dia tidak suka melihat pembunuhan sepihak. Itu tidak menarik. Ia suka menonton pertarungan antara orang-orang dengan kekuatan tempur yang sama. Pertarungan seperti itu berdarah dan kejam. Ia akan sangat gembira saat melihat orang-orang bertarung sampai mati untuk mempertahankan hidup mereka. Dia menyukai perasaan itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4233 Bahasa Indonesia. Bab 4233, menekan kekuatannya sendiri. Arena pertarungan segera dibersihkan, dan mayat pria parubaya dengan dua pedang di punggungnya juga dibuang. Kemudian, sosok lain datang ke ring pertarungan. Itu adalah seorang pria kekar dengan tatapan mata yang ganas dan gila saat dia menatap Luming. Kaisar Dewa Tingkat Pertama. Kaisar Dewa Tingkat Pertama di puncaknya. Pihak lain sama sekali tidak menyembunyikan auranya. Luming dapat dengan mudah melihat kultivasinya. Aura pria kekar ini sangat kuat, dan dia jelas dalam kondisi prima. Dia tidak terluka. Aturannya sama. Kalian berdua akan bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya pemenangnya yang akan hidup. Ayo mulai. Suara komandan terdengar, penuh dengan antisipasi yang intens. Mengaum. Begitu sang komandan selesai berbicara, lelaki kekar itu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan tubuhnya dengan cepat membesar, berubah menjadi seekor beruang hitam kekar. Beruang hitam itu tingginya lebih dari 10 meter, bagaikan gunung kecil. Ia menyerang Luming, cakarnya lebih besar dari pintu, dan mengayunkannya ke arah Luming. Meskipun itu hanya sebuah serangan telapak tangan biasa, namun kekuatannya sangat dahsyat dan setebal gunung. Di alam semesta purba, bahkan sebuah planet akan hancur. Angin kencang telah melukai kulit Luming. Namun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanyalah dewa kaisar tingkat pertama biasa. Selama dia bisa melawan seseorang yang 4 tingkat lebih tinggi, dia akan mampu bersaing dengan pihak lain. Luming sekarang mampu melawan seseorang yang 9 tingkat lebih tinggi. Namun, Luming sedang memikirkan hal lain dalam benaknya. Komandan tempat ini jelas senang menyaksikan orang lain saling membunuh, dan itu adalah pertempuran brutal antara lawan yang seimbang. Dalam kasus itu, Luming tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya.
Semakin kuat dia muncul, semakin kuat pula lawan yang akan dikirim untuk melawannya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, seseorang yang lebih kuat dari Lu Ming akan dikirim untuk bertarung dengannya. Lu Ming akan berada dalam bahaya saat itu. Sambil berpikir, dia melancarkan gerakan. Dia melancarkan pukulan dan pukulannya mengenai kaki beruang itu. Ledakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, tubuh besar beruang hitam itu bergetar hebat dan ia terhuyung mundur belasan langkah. Lu Ming juga mundur 2 langkah. Tentu saja, Lu Ming melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak lain bisa mengalahkan Lu Ming dengan kemampuan mereka? Namun demikian, sang komandan dan yang lainnya tetap merasa takjub. Hebat, dia memang kuat. Dia benar-benar dapat menekan Dewa Kaisar tingkat pertama dengan kultivasi Dewa Kaisar tingkat ke-9. Kekuatan tempur seperti itu sudah lebih kuat daripada kandidat biasa dalam daftar pahlawan alam semesta. Sang komandan mendesah kagum. Pertarungan ini pasti akan berlangsung sengit. Pasti seru sekali. Komandan, silakan nikmati. Di sampingnya, lelaki tua berjubah merah itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung. Saya harap begitu, kata komandan. Mengaum. Di arena pertarungan, beruang hitam itu terpaksa mundur. Ia menjadi sangat marah dan meraung dengan liar. Sambil memamerkan taringnya, ia menerkam Lu Ming. Sepasang kaki beruang menghantam ke bawah terus-menerus, seolah hendak menghancurkan Lu Ming menjadi bubur daging. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang saat ia terus memukul dengan kedua tangannya, melawan beruang hitam itu. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya mempertahankan sedikit kekuatan lebih dari beruang hitam saat bertarung. Setelah lebih dari 10 gerakan, beruang hitam itu dipaksa mundur. Cakarnya benar-benar busuk, dan tulang-tulangnya patah. Setelah itu, Lu Ming terbang dan meninju kepala beruang hitam itu. Beruang hitam itu menjerit mengerikan dan kepalanya meledak. Beruang itu mati di tempat. Dia terbunuh begitu cepat. Sang komandan terkejut dan merasa sedikit tidak senang. Wajah lelaki tua berjubah merah itu berubah jelek saat dia berkata, "Komandan, menurutku anak ini adalah seorang jenius teratas di alam semesta purba. Aku khawatir dia bisa bertarung 5 tingkat lebih tinggi darinya di alam kaisar surgawi. Mengapa kita tidak mengirim Dewa Kaisar tingkat kedua untuk mengujinya? Kaisar Dewa tingkat kedua, aku khawatir dia terlalu kuat. Bagaimana kalau begini, kirimkan Kaisar Dewa tingkat kedua yang lebih lemah." Sang komandan mengangguk. Bawahan ini akan melakukannya. Orang tua berjubah merah itu segera pergi. Setelah arena pertarungan dibersihkan, muncullah makhluk hidup lain. Itu adalah ras bermata banyak dengan 6 mata di wajahnya. Ia memiliki 3 mata di setiap sisi wajahnya. Keenam mata ini sebenarnya memiliki 3 warna. Sepasang berwarna merah, sepasang berwarna biru, dan sepasang terakhir berwarna emas. Keenam mata itu tertuju pada Lu Ming, memperlihatkan niat membunuh yang brutal. Kaisar Dewa tingkat kedua. Memang, semakin kuat aku muncul, semakin kuat pula ahli yang akan dikirim. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatanku. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia makin yakin dengan spekulasinya. Sang komandan suka menyaksikan pertempuran yang seimbang. Ketika dia melawan beruang hitam tadi, kekuatan tempur Lu Ming masih terlalu kuat dan dia menang dengan mudah. Pihak lain tidak senang dan akan mengirim orang yang lebih kuat. Kali ini, jika penampilannya masih sepihak, pihak lain mungkin akan mengirim Kaisar Dewa tingkat ketiga untuk bertarung dengannya. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan sampai mati. Mari kita mulai. Seperti biasa, sang komandan menjelaskan aturannya secara singkat. Asyik. Kali ini, Lu Ming yang pertama kali menyerang. Ia mengepalkan tinjunya ke udara dan membentuk pedang iblis, menebas pria bermata 6 itu. Membunuh. Pria parubaya bermata 6 itu bereaksi cepat. Dia berteriak dan mata merahnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. 2 sinar cahaya suci merah melesat ke arah Lu Ming. Kecepatannya sangat mengejutkan. Seperti 2 pedang dewa, mereka melesat ke arah kepala Lu Ming. Bahkan sebelum tiba, aura yang sangat panas menyebar. Lu Ming berpura-pura terkejut,
matanya memperlihatkan jejak kengerian. Dengan lolongan panjang, pedang iblis di tangannya mengubah lintasannya dan menebas 2 kali berturut-turut. Dentang, dentang. Pedang iblis itu bertabrakan dengan 2 sinar cahaya dewa merah tua, menciptakan ledakan dahsyat. Seolah-olah 2 senjata dewa telah bertabrakan. Kemudian, sosok Luming terlempar kembali ke arena pertarungan, mundur lebih dari 10 langkah. 2 lubang muncul di badan pedang iblis di tangannya. Itu dicairkan oleh cahaya suci merah. Tentu saja, Luming telah melakukan semua ini dengan sengaja. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan teknik pedang iblisnya yang hebat meskipun ada kekuatan cahaya suci merah milik pihak lain. Namun, yang lainnya tidak mengetahuinya. Mereka mengira Luming akhirnya mencapai batasnya. Komandan, anak ini akhirnya mencapai batasnya. Pertarungan ini layak untuk ditonton, kata sesepuh berjubah merah. Sang komandan mengangguk, tetapi matanya masih tertuju pada ring pertempuran. Membunuh. Pria setengah baya bermata 6 itu berteriak. Cahaya di mata merahnya bersinar lebih terang. Sinar cahaya suci merah terus-menerus melesat ke arah Luming. Luming berteriak dan mengepalkan tangannya ke udara. Lebih dari 10 pedang iblis muncul di udara dan menebas lawannya. Langit dipenuhi cahaya pedang, yang bertabrakan dengan cahaya surgawi lawannya. Untuk sesaat, dia benar-benar berada di atas angin. Ini sepertinya keterampilan rahasia kuno. Menarik. Komandan itu bergumam. Tampaknya penglihatannya tidak buruk, dan dia mengenali teknik pedang iblis yang hebat. Tak lama kemudian, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 10 jurus. Luming berada di posisi yang unggul. Kaisar Naga Abadi Chapter 4234 Bahasa Indonesia. Bab 4234, Mayat Kering dibangkitkan. Luming mampu mempertahankan sedikit keuntungan karena dia tahu bahwa pria bermata 6 itu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Pihak lainnya memiliki 6 mata, dan dia hanya menggunakan 2. Seperti yang diharapkan, pihak lain berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia mengeluarkan raungan marah dan keenam matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. 2 mata biru itu memancarkan cahaya surgawi yang sangat dingin, seolah-olah dapat menyegel segalanya dalam es. 2 cahaya pedang emas melesat keluar dari mata emas itu. Cahaya itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan serangan gabungan 6 mata meningkat pesat, dan Luming sempat dirugikan untuk beberapa saat. Luming sengaja menunjukkan bahwa itu sangat sulit dan pertempuran itu sangat sulit. Dia terus bertukar pukulan dengan pihak lain dan tampak seperti dia akan bertarung habis-habisan. Pada akhirnya, kedua belah pihak saling bertukar lebih dari 100 jurus. Luming sengaja memperlihatkan kekurangannya dan tubuhnya tertusuk oleh cahaya suci milik pihak lain. Namun, Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk segera mendekati area tersebut dan memadatkan puluhan teknik pedang iblis yang hebat. Ia menebas dengan liar dan akhirnya membunuh pria paruh baya bermata 6 itu. Kemudian, Luming terhuyung mundur dan memuntahkan beberapa teguk darah. Darah terus mengalir keluar dari lubang-lubang di tubuhnya. Dia tampak seperti telah terluka parah. Luming juga sengaja menahan kekuatan tabu untuk mencegah pemulihan luka. Kalau tidak, dengan konstitusinya, dia akan pulih dengan sangat cepat. Lumayan, bagus sekali. Komandan itu berteriak, tampak sangat puas. Kaisar Dewa tingkat 9 benar-benar membunuh Kaisar Dewa tingkat 2. Kapan dia pernah melihat situasi seperti itu? Tentu saja dia sangat puas. Di sampingnya, lelaki tua berjubah merah itu pun menampakkan senyum. Bagaimanapun, dialah yang membawa Luming kembali. Panglima, apakah Anda masih ingin mengirim lebih banyak orang untuk melawannya? Orang tua berjubah merah itu bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu, dia sudah terluka. Bawa dia kembali untuk dirawat. Kita lihat lain waktu. Kita akhiri saja hari ini, kata komandan itu, lalu berdiri dan pergi. Orang tua berjubah merah itu melangkah maju dan datang ke gelanggang pertarungan. Bocah kecil, ikut aku lagi. Selagi tetua berjubah merah itu berbicara, dia mengeluarkan 2 segel pembatasan lagi dan menempelkannya di tubuh Luming. Luming mengamati sekelilingnya. Dia tidak menghindar atau mengambil kesempatan untuk bergegas keluar.
Ada banyak orang berjubah merah di sekitar sana, dan banyak di antara mereka yang kuat. Lu Ming memperkirakan setidaknya ada 20 orang yang dapat membunuhnya. Belum lagi, komandan yang tak terduga itu mungkin bisa menekannya dengan satu jari. Lu Ming sempat berpikir untuk mengeluarkan peti mati tembaga ungu itu demi mempertaruhkan nyawanya. Namun, ada terlalu banyak ketidakpastian tentang peti mati tembaga ungu itu. Pertama, membuka peti mati tembaga ungu akan membahayakannya. Kedua, peti mati tembaga ungu terkadang efektif dan terkadang tidak. Tampaknya tidak efektif terhadap beberapa ras biasa di alam semesta. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Lu Ming tidak akan mengeluarkan peti mati perunggu ungu untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia akan mendapat masalah jika hal itu lepas kendali atau tidak berhasil. Bagaimanapun, nyawanya tidak dalam bahaya sekarang, jadi dia tidak terburu-buru memperjuangkan nyawanya. Dia akan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Lu Ming, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengikuti tetua berjubah merah kembali ke penjara batu. Dengan bunyi dentang, pintu penjara batu ditutup dan lelaki tua berjubah merah itu pergi. Setelah tetua berjubah merah pergi, Lu Ming duduk bersila di sudut penjara batu dan mengalirkan energi terlarang. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, luka-lukanya sembuh total. Hebat, hebat. Aku tahu kamu, anak kecil, tidak sederhana. Pada saat itu, terdengar suara seseorang. Sosok ini terlihat sangat tua dan agak lemah. Namun, Lu Ming terkejut. Suara ini berasal dari penjara batu, tetapi tidak ada seorang pun di dalam penjara batu itu kecuali dia. Dari siapakah suara itu berasal? Tidak, ada satu lagi di penjara batu, mayat kering. Lu Ming mendapat kilasan inspirasi dan dia menatap mayat yang telah menjadi mumi. Mayat yang telah dimumikan itu masih mayat yang sama. Ia dirantai di sana dan tidak bernapas. Namun, Lu Ming tidak berani bersantai. Dia terus menatapnya dan berkata, "Kaulah yang berbicara. Apakah ada orang ketiga di penjara batu ini selain kamu dan aku?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini Lu Ming dengan akurat menangkap bahwa suara itu memang berasal dari mayat yang sudah dimumikan. Mayat kering ini hidup. Pada saat ini, mayat kering, yang tidak memiliki aura sama sekali tiba-tiba memancarkan jejak kekuatan hidup. Meskipun tidak kuat, itu memang aura kehidupan. Seperti yang diduga, ini bukan mayat kering, tetapi makhluk hidup. Saat berikutnya, mumi itu membuka matanya dan menatap lurus ke arah Lu Ming dengan ekspresi penuh harap. "Senior, jadi kamu tidak mati. Kenapa kamu berpura-pura mati?" Lu Ming bertanya dengan dingin. "Auraku terlalu lemah. Aku tidak punya pilihan selain menahan kekuatan hidupku. Kalau tidak, aku mungkin akan mati sekarang juga," kata mumi. Lu Ming mengamatinya dengan saksama. Mayat mumi ini sebenarnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya. "Oh, oh," Lu Ming menjawab lembut dan tidak berkomentar. "Anak kecil, kekuatanmu sangat istimewa dan dahsyat. Dari pengamatanku, kekuatan mantra pembatas itu tidak dapat mengendalikanmu. Jika kau ingin membebaskan diri, kau dapat melakukannya kapan saja, kan?" Kata orang tua itu. "Kamu juga tertangkap oleh orang-orang berjubah merah itu?" Lu Ming bertanya. "Tentu saja, tidak sulit untuk mengatakannya," kata orang tua itu. "Siapakah pria berjubah merah ini?" Lu Ming bertanya lagi. "Mereka semua adalah orang-orang yang dipenjara di sini oleh Istana Surgawi. Mereka hanya dikumpulkan oleh Komandan Tungsten untuk membentuk sebuah pasukan. Kau sudah cukup lama mendekam di penjara ini, kan? Aku yakin kau tahu bahwa penjara ini sangat berbahaya. Bukan hanya tubuhnya yang tersiksa, tetapi jiwa dan rohnya juga tersiksa. Setelah sekian lama, emosi negatif dalam hati akan meledak. Kemudian, setan dalam diri akan meledak dan membuat orang menjadi gila. Oleh karena itu, penjara langit di dunia ini sangat berbahaya. Semua orang yang Anda temui adalah orang-orang dengan emosi negatif. Emosi negatif di hati Anda akan membesar tanpa batas. Ada orang yang haus darah, ada yang haus darah, ada yang bejat, dan sebagainya. Oleh karena itu,
mereka yang kultivasinya lemah perlu mencari perlindungan dari yang kuat. Orang-orang berjubah merah itu membutuhkan perlindungan Komandan Tungsten, dan Komandan Tungsten membutuhkan orang-orang ini untuk menangkap orang-orang untuknya. Orang tua itu terus berbicara. Membantunya menangkap orang dan menggunakan mereka untuk saling membunuh. Kata Lu Ming. Ya, saat hati seseorang dipenuhi emosi negatif, ia perlu melampiaskannya. Misalnya, saat seseorang haus darah atau minum darah, emosi negatif tersebut akan ditekan dan distabilkan. Selama seseorang membunuh, emosi negatifnya juga akan terpendam. Namun, Komandan Tungsten berbeda. Dia suka menonton orang lain bertarung sampai mati, pertarungan yang seimbang. Ketika dia melihat pertarungan seperti ini, dia akan melampiaskan amarahnya dan emosi negatifnya akan jauh lebih stabil. Kalau tidak, dia pasti sudah gila sejak lama. Orang tua itu terus menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4235 Bahasa Indonesia. Bab 4235, Metode untuk melawan api hati dan api iblis. Mendengar penjelasan lelaki tua itu, Lu Ming mengangguk. Kurang lebih itulah yang telah ia duga. Sang komandan memang sedang melampiaskan amarahnya dengan menyaksikan yang lain bertarung sampai mati. Bocah kecil, aku sudah menjawab pertanyaanmu. Sekarang, mari kita kembali ke topik utama. Kekuatanmu sangat istimewa dan dahsyat. Kekuatanmu dapat menghancurkan kekuatan mantra pembatas. Apakah kau melihat bahwa aku dirantai oleh rantai-rantai ini? Rantai-rantai ini juga mengandung kekuatan mantra pembatas. Bisakah kau membantuku menghancurkannya? Kata orang tua itu. Oh, itu tujuanmu, kan? Tapi apa yang akan kuterima sebagai balasan atas bantuanmu? Kalau orang-orang berjubah merah itu tahu, aku khawatir aku akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kata Lu Ming. Tentu saja akan ada manfaatnya. Di penjara surgawi ini, kamu juga terpengaruh oleh api hati dan api iblis, yang mengakibatkan berbagai macam emosi negatif, kan? Tidak ada yang bisa diampuni, tetapi aku punya cara untuk menahan api hati dan api iblis sehingga pikiran dan jiwa tidak akan terpengaruh. Kata orang tua itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan matanya bersinar terang. Apakah kau benar-benar punya cara agar pikiran dan jiwa tidak terpengaruh oleh api hati dan api iblis? Lu Ming bertanya dengan mendesak. Api hati dan api iblis memang merupakan ancaman besar bagi Lu Ming. Meskipun ia memiliki kekuatan terlarang, kekuatan itu hanya bisa menjaga tubuhnya agar tidak terpengaruh. Pikiran dan jiwanya tetap akan terpengaruh. Kekuatan terlarang itu tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat berbahaya. Semakin lama waktu berlalu, akan semakin berbahaya. Seiring berjalannya waktu, emosi negatif dalam hatinya akan semakin kuat. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin baginya untuk benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Jika dia ingin meninggalkan penjara kekaisaran hidup-hidup, dia harus menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, tetua itu berkata bahwa dia punya solusi. Lu Ming tentu saja sangat gembira. Namun, Lu Ming bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya dan menenangkan dirinya. Si kecil, asal kau membantuku mendobrak batasan ini, aku akan mengajarimu metode untuk melawan api hati dan api iblis. Kata orang tua itu. Bagaimana aku tahu kalau kamu berkata jujur? Lu Ming merasa skeptis. Ia tak percaya bahwa ia bisa dengan mudah memperoleh metode untuk melawan api hati dan api iblis. Jika semudah itu, lalu apa gunanya penjara kekaisaran ini? Aku katakan padamu, semua yang kukatakan itu benar. Kalau tidak, menurutmu kenapa Komandan Tungsten itu mengurungku di sini? Dia hanya ingin mendapatkan metode untuk melawan api hati dan api iblis dariku, tapi aku tidak akan memberitahunya. Apakah dia pikir aku tidak tahu? Asal aku memberitahunya cara melawan api hati dan api iblis, dia pasti akan membunuhku tanpa ragu. Kata orang tua itu. Lu Ming mengangguk. Kata-kata tetua itu masuk akal. Jika dia benar-benar menyerahkan metode untuk melawan api hati dan api iblis, maka lelaki tua itu akan kehilangan gunanya bagi Komandan Tungsten dan tentu saja tidak akan menahannya. Mereka telah menyiksaku sejak lama, tetapi selama aku tidak mengatakan apapun, mereka tidak akan membunuhku. Suatu hari,
Aku akan melarikan diri. Aku akan membalas dendam untuk ini. Orang tua itu meraung. Bahkan jika aku membantumu melepaskan diri dari batasan itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ada banyak ahli di sini, kata Lu Ming. Akan tetapi, sebelum Lu Ming bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar langkah kaki datang dari luar. Lu Ming segera berhenti berbicara. Mereka di sini untuk menemukanku. Kata orang tua itu. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat. Dengan bunyi dentang, pintu penjara batu terbuka dan sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin adalah Komandan Tungsten. Pria berjubah merah lainnya. Komandan Tungsten itu berjalan ke dalam penjara batu dan melirik Lu Ming. Ketika dia melihat bahwa luka Lu Ming hampir pulih, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara dan terus berjalan mendekati lelaki tua itu. Pak Tua, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan metode untuk melawan api hati dan api iblis. Kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Komandan Tungsten berkata dengan dingin. Hahaha, kalau kamu punya kemampuan, lakukan saja. Kamu ingin aku menyerahkan metode untuk menahan api iblis api hati? Tidak mungkin. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bisa membunuh siapa saja yang dikehendakinya. Kau mencari kematian. Komandan Tungsten itu berteriak marah. Matanya dipenuhi api kemarahan dan niat membunuh yang jahat. Setiap kali dia berhadapan dengan lelaki tua ini, emosinya yang negatif akan meledak. Kalau saja dia tidak benar-benar ingin tahu bagaimana lelaki tua ini bisa menahan api hati iblis, dia pasti sudah mengubahnya menjadi abu. Biar kukatakan padamu, setiap hari kau tak menyerahkannya, kau akan menderita siksaan tak berujung. Jika kau menyerahkannya, penderitaanmu akan berkurang. Komandan Tungsten berkata dengan dingin. Jika kau ingin menyerang, lakukan saja. Jangan buang waktu bicara omong kosong. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama, jika kau ingin aku menyerahkan metode untuk melawan api hati dan api iblis, itu tidak mungkin. Orang tua itu mencibir, sikapnya tidak kenal kompromi. Kalian mencari kematian kalian sendiri. Prajurit, serang dan siksa dia. Komandan Tungsten itu meraung. Seketika beberapa pria berjubah merah mengeluarkan beberapa segel dan menempelkannya di tubuh lelaki tua itu. Rune-rune itu berubah menjadi rune yang merayapi seluruh tubuh lelaki tua itu. Pada saat yang sama, rantai-rantai di tubuh lelaki tua itu bergetar dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Rune-rune muncul di sana dan naik ke tubuh lelaki tua itu di sepanjang rantai-rantai itu. Mengaum, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan tenggorokannya mengeluarkan suara seperti binatang buas. Urat-urat di wajahnya menonjol, dan matanya melotot seolah-olah dia menderita sakit yang tak ada habisnya. Dan seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin bergetar. Pada akhirnya, suara gemuruh itu menjadi semakin keras. Jelaslah bahwa segel dan rantai itu dapat bekerja sama dan menyebabkan siksaan hebat bagi lelaki tua itu. Akan tetapi, lelaki tua itu tidak memohon belas kasihan atau menyerah. Hal ini berlanjut selama setengah jam, dan aura lelaki tua itu semakin melemah. Jika hal ini terus berlanjut, orang tua itu akan mati. Orang tua terkutuk, orang tua menjijikkan. Komandan Tungsten itu juga sangat mudah tersinggung. Ia terus meraung, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia sebenarnya ingin mengabaikan orang tua itu dan membiarkannya disiksa sampai mati. Namun, akal sehatnya yang tersisa mengatakan bahwa dia tidak bisa. Lelaki tua itu adalah satu-satunya harapannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan teknik pada lelaki tua itu untuk menahan api hati dan api iblis, cepat atau lambat dia akan menjadi gila dan menjadi mayat berjalan. Pada akhirnya, akal sehat masih menang. Berhenti. Tiang Tungsten itu meraung. Beberapa pria berjubah merah membentuk segel tangan, dan beberapa rune terbang keluar dari tubuh lelaki tua itu. Begitu rune itu beterbangan, rune pada rantai pun meredup dan menghilang. Huhuhu. Orang tua itu terengah-engah, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Orang tua, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Lain kali, aku akan membuatmu lebih menderita. Komandan Tungsten itu berkata dengan dingin dan pergi bersama anak buahnya.
Dengan bunyi dentang, pintu ditutup. Lu Ming dan lelaki tua itu ditinggalkan di penjara batu. Orang tua itu masih terengah-engah. Lu Ming tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat dupa pun terbakar, nafas lelaki tua itu akhirnya stabil. Kaisar Naga Abadi Chapter 4236 Bahasa Indonesia. Bab 4236, Gorila Logam. Anak kecil, apakah kau percaya padaku sekarang? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengatur napas dan berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Memang, dari apa yang baru saja terjadi, dia dapat menyimpulkan bahwa tetua itu memiliki cara untuk menahan api iblis api hati. Ini membuat Lu Ming sangat tergoda. Senior, meskipun aku bisa membantumu menghancurkan formasi, ini adalah sarang musuh. Mereka punya banyak ahli, kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Begitu kita melihat formasimu hancur, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kata Lu Ming. Jadi, kita butuh kesempatan. Kata orang tua itu. Kau butuh kesempatan. Kesempatan apa? Lu Ming bertanya. Di penjara ini, akan selalu ada orang yang menjadi gila. Orang-orang ini akan menyerang di mana-mana. Selain itu, ada juga beberapa orang yang dipenuhi dengan emosi negatif dan haus darah. Ada begitu banyak makhluk hidup berkumpul di sini, jadi mungkin ada orang yang akan datang ke sini untuk membunuh. Dulu pernah ada situasi serupa, tapi saya terjebak oleh pembatasan dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau situasi seperti itu terjadi lagi, kami akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kata orang tua itu. Kamu yakin? Melihat penampilan lelaki tua itu yang lemah, Lu Ming mengungkapkan keraguannya yang serius. Dengan kekuatan tempur mereka, bahkan jika tempat itu kacau, akan sulit bagi mereka untuk menyerang. Pihak lain hanya perlu mengirim kaisar dewa tingkat keempat dan itu sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Anak kecil, jangan remehkan aku. Kultivasiku disegel oleh batasan itu. Begitu batasan itu dicabut, sebagian besar kultivasiku akan pulih. Biar ku beritahu, kekuatan tempur puncakku tidak lebih lemah dari Jenderal Tungsten. Orang tua itu berkata dengan sedikit rasa bangga. Kekuatan puncakmu tidak lebih lemah dari Komandan Tungsten. Lalu bagaimana kau bisa tertangkap olehnya? Lu Ming terus mengungkapkan keraguannya. Itu karena saat itu aku terjerat oleh orang yang benar-benar gila. Aku bertarung dengan orang gila itu dan membunuhnya dengan susah payah. Aku juga terluka. Komandan Tungsten itu mengambil kesempatan untuk menyerang dan melukaiku dengan serius. Begitulah aku tertangkap. Jika aku dalam kondisi puncak, bagaimana Komandan Tungsten itu bisa menangkapku? Kata lelaki tua itu. Dari nada bicaranya, jelas terlihat bahwa dia sangat tidak senang. Jika memang begitu, kita bisa mencobanya. Lu Ming bergumam dan akhirnya membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja kesempatannya. Saat kesempatan itu tiba, kau hancurkan teknik formasi itu dan aku akan membawamu pergi. Bocah kecil, Jenderal Tungsten itu pasti akan mengirimmu untuk bertarung lagi selama waktu ini. Kau harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Kata orang tua itu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, bisakah kau mengajariku metode untuk melawan api hati dan api iblis? Kata Lu Ming. Aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Bagaimana jika kau mengingkari janjimu? Kurasa sebaiknya kita menunggu sampai kita bebas. Kata orang tua itu. Lu Ming tidak punya pilihan selain menunggu kesempatan. Selama 2 hari berikutnya, Komandan Wuji tidak membiarkan Lu Ming keluar untuk bertempur. Baru pada hari ketiga dia akhirnya menelepon Lu Ming. Di atas penjara batu, di arena pertarungan, Lu Ming melihat ke depan. Bus, wus, sosok tinggi sedang berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah bergemuruh. Itu adalah gorila yang tingginya lebih dari 8 meter dan sangat kekar. Yang lebih penting, gorila ini bukan makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah. Ia terbuat dari logam. Ini adalah bentuk kehidupan metalik, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik hitam pekat, memberi orang perasaan dampak penaklukan segalanya. Ini, salah satu dari 10 ras teratas, ras makhluk hidup metalik. Lu Ming punya pikiran.
Kau hanyalah manusia dari alam kaisar surgawi. Aku akan mencabik-cabikmu. Gorila logam itu meraung dan menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya yang kekar, seperti gunung, menghantam Luming. Aura kekerasan itu amat mengejutkan. Kaisar Dewa tingkat kedua. Saat lawannya bergerak, Luming tahu bahwa dia adalah ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Namun, auranya jauh lebih kuat daripada pria parubaya bermata enam yang pernah dilawan Luming sebelumnya. Ledakan. Luming melancarkan pukulan dan pukulannya berbenturan dengan gorila logam itu. Sebuah ledakan keras terdengar dan tubuh Luming terdorong ke belakang. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Tentu saja, ini juga niat Luming. Gorila logam ini adalah ras makhluk hidup logam, salah satu dari 10 ras teratas. Kekuatan bertarungnya sangat kuat dan memang lebih kuat dari Dewa Kaisar tingkat kedua biasa. Akan tetapi, dia masih belum sebanding dengan Luming. Namun, Luming tidak bisa menunjukkan semua kemampuannya sekarang. Dia harus menunjukkan kelemahannya. Kalau tidak, Luming berani bertaruh bahwa pihak lain akan langsung mengirim Kaisar Dewa tingkat ketiga di lain waktu. Luming mundur lebih dari 10 langkah. Gorila logam itu juga mundur beberapa langkah. Kau benar-benar punya kecakapan bertarung seperti itu. Mata gorila logam itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak menyangka bahwa Luming, yang hanya berada di alam kaisar surgawi, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Keajaiban seperti itu belum pernah muncul sebelumnya, bahkan pada ras makhluk hidup metalik. Orang kuat kesayangan surga sepertimu pasti akan menjadi musuh besar istana surgawi jika kau dewasa. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi aku tidak punya pilihan dalam situasi ini. Mati saja. Gorila logam itu meraung. Otot-otot logamnya membengkak dan tubuhnya menjadi lebih kekar. Ia terus menyerang Luming. Ini juga yang ingin aku katakan kepadamu. Luming berkata sambil mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Degup, degup. Keduanya bertarung dengan sengit, terus-menerus bertukar pukulan, dan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Dalam beberapa tarikan napas, mereka berdua telah bertukar ratusan jurus. Harus dikatakan bahwa ras makhluk metalik sangat berbakat. Seluruh tubuh mereka terbuat dari logam, dan kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Kekuatan mereka bahkan lebih dahsyat, jauh melampaui ras biasa. Dewa Kaisar tingkat kedua yang biasa akan dengan mudah dihancurkan oleh gorila logam. Tentu saja, itu masih bukan tandingan Luming. Itu masih dalam kendali Luming. Namun, Luming tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya terlalu kuat. Setelah melawan gorila logam selama beberapa ratus gerakan, Luming mulai menggunakan metode yang akan merugikan kedua belah pihak. Dia tidak mencoba bertahan, hanya menyerang dengan ganas. Wah, tubuh Luming terkena pukulan gorila logam itu. Dadanya retak dan dia bersimbah darah. Namun, pada saat yang sama, perut gorila logam itu juga terkena pukulan Luming. Dengan suara keras, sebagian besar tubuh logam gorila logam itu ambruk, dan gorila logam itu terhuyung mundur sambil menunjukkan ekspresi kesakitan. Membunuh. Luming berteriak keras. Sekali lagi, dia mengabaikan pertahanannya dan menyerang gorila logam itu. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka saling pukul tanpa peduli dengan pertahanan. Keduanya saling serang. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Luming hancur berkeping-keping. Banyak tulang dan tulangnya patah. Dia tampak sangat mengerikan. Namun, gorila logam itu tidak dalam kondisi yang baik. Ada lubang besar di tubuh logamnya. Beberapa bagian tubuhnya telah tertusuk. Suatu kali, Luming memukul lehernya dan kepalanya hampir patah. Aura gorila logam itu semakin melemah. Meskipun Luming tampak terluka parah, auranya masih kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4237 Bahasa Indonesia. Bab 4237, Bab 4237 Kesempatan. Anak ini memiliki bentuk tubuh yang aneh dan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Tidak heran dia berani menggunakan metode pertarungan yang tidak ada duanya. Komandan Tungsten berkata dengan suara rendah. Inilah yang Luming ingin Komandan Tungsten lihat. Komandan Tungsten tidak menduga bahwa Luming menyembunyikan kekuatannya.
Dia hanya mengira bahwa Luming memiliki vitalitas yang kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Dia dapat pulih dengan sangat cepat setelah terluka. Oleh karena itu, meskipun dia sedikit lebih lemah daripada gorila logam dalam pertempuran langsung, dia masih melawan gorila logam sedemikian rupa. Dia kemudian teringat bahwa Luming telah terluka setelah pertarungan dengan pria parubaya bermata enam dan telah pulih dengan sangat cepat. Awalnya dia sangat bingung tetapi sekarang dia telah mengetahuinya. Itu semua karena pemulihan Luming yang kuat. Lumayan, lumayan. Pertarungan seperti ini seru. Nak, jangan mati. Nanti, kamu harus berkontribusi pada pertarungan yang lebih seru. Komandan Tungsten itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia suka menyaksikan pertarungan yang berdarah dan seimbang. Dia tampak bosan dalam pertarungan sepihak, dan dia tidak bisa melampiaskan emosi negatifnya. Di arena pertarungan, Luming dan si gorila logam masih bertarung dengan sengit. Namun, semakin sering mereka bertarung, semakin besar keuntungan yang diperoleh Luming. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Setelah terluka, ia dapat pulih dengan cepat, dan kekuatan tempurnya tidak banyak terpengaruh. Di sisi lain, gorila logam tidak sebaik gorila besi. Seiring berlanjutnya pertempuran, luka-lukanya menjadi semakin serius, dan kekuatan tempurnya menjadi semakin lemah. Dari awal, dia berada di atas angin, sampai akhir, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh Luming. Pada akhirnya, dia benar-benar ditekan oleh Luming dan sama sekali bukan lawannya. Setelah bertukar lusinan gerakan, Luming meledakkan kepala gorila logam itu dengan satu pukulan, membunuhnya sepenuhnya. Kemudian, Luming duduk di tanah, terengah-engah. Sungguh melelahkan berpura-pura tidak ada tandingannya dan menekan kekuatanku. Luming bergumam dalam hatinya. Menekan kekuatannya dan berjuang dalam bentuk cedera demi cedera lebih melelahkan daripada dia bertarung habis-habisan. Namun, di mata Komandan Tungsten dan yang lainnya, mereka mengira Luming kelelahan karena dia telah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Tidak buruk, tidak buruk. Ini pertarungan yang seru. Bawa dia pergi. Kita akan biarkan dia bertarung lagi setelah dia pulih. Kata Komandan Tungsten. Kemudian, tetua berjubah merah membawa Luming kembali ke penjara kekaisaran. Setelah tetua berjubah merah pergi, Luming segera mengedarkan energi terlarang. Luka-luka di tubuhnya segera pulih. Nak, kemampuan aktingmu lumayan. Orang tua itu terkekeh. Luming mengabaikannya dan fokus pada pemulihan. Begitu saja, setiap 3 hari, Komandan Tungsten akan mengirim Luming keluar untuk bertempur. Setiap kali dia keluar untuk bertempur, dia akan menjadi kaisar dewa tingkat kedua dengan kemampuan yang hampir sama dengan gorila logam. Setiap saat, Luming dengan sengaja menekan kekuatannya dan membunuh lawannya dengan menukar cedera dengan cedera. Dalam sekejap mata, Luming telah berperang 5 kali. Pada hari ini, Luming sedang duduk bersila di ruang bawah tanah, diam-diam memahami keterampilan rahasia. Ledakan. Tiba-tiba, ruang bawah tanah berguncang hebat, seakan-akan terjadi gempa bumi. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berbinar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka di sini, seseorang datang. Kata orang tua itu. Semangat Luming terangkat dan dia menantikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Getaran yang terjadi di ruang bawah tanah itu semakin kuat dan hebat, seakan-akan ada kekuatan dahsyat yang terus-menerus membombardir tanah. Bunuh, hahaha, bunuh. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari atas, menembus dinding batu. Suara itu dipenuhi aura brutal. Seperti yang diharapkan, seseorang akan datang. Namun, dari suaranya, sepertinya dia belum sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan. Namun, auranya sangat kuat dan seharusnya tidak lebih lemah dari Komandan Tungsten. Orang tua itu mendengarkan dan menilai. Sepertinya ada lebih dari satu orang yang datang. Ada yang lain. Luming juga mendengarkan dengan saksama. Ya, ada lebih dari satu orang. Lihat, mereka sudah keluar, kesempatan kita ada di sini. Kata orang tua itu. Pada saat ini, orang-orang berjubah merah yang awalnya menjaga ruang bawah tanah bergegas keluar satu demi satu.
Tidak banyak orang yang tersisa. Saatnya, mari kita mulai. Jika tidak, akan terlambat. Lelaki tua itu berkata cepat, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba berhenti. Matanya terbuka lebar dan ia tertegun. Pada saat itu, aura yang kuat meledak dari tubuh Luming. Pada saat yang sama, rune yang tampak seperti ular kecil menyebar. Ular-ular kecil ini adalah kekuatan pembatasan. Akan tetapi, begitu ular-ular kecil ini muncul, mereka tampak terbakar dan berubah menjadi gumpalan asap hitam lalu menghilang. Energi pembatasan pada tubuh Luming menghilang tanpa jejak. Itu cepat. Orang tua itu tercengang, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia tergagap. Awalnya dia berpikir bahwa bahkan jika Luming dapat menyempurnakan kekuatan pembatasan pada tubuhnya, itu akan memakan waktu. Dia tidak menyangka bahwa Luming sudah menyelesaikannya saat dia memulainya. Kecepatan ini terlalu cepat. Aku akan membantumu. Luming memurnikan energi terlarang di tubuhnya dan segera pergi ke tetua itu. Dia meraih rantai dan energi terlarang mengalir ke dalam rantai itu. Asyik, rantainya bergetar sedikit, dan tanda-tanda muncul di sana. Kekuatan rune ini jelas lebih kuat daripada milik Luming. Namun, di bawah pengaruh energi tabu, hasilnya tetap sama. Rune pada rantai itu tampak terbakar hebat. Kemudian, rune itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Selesai. Aku bisa merasakan kekuatanku pulih, hahaha. Orang tua itu sangat gembira. Total ada 8 rantai di tubuhnya. Sekarang setelah Luming memurnikan salah satunya, kekuatan pembatasnya langsung mengendur. Orang tua itu merasa kekuatannya mulai pulih. Cepat, lanjutkan. Orang tua itu memanggil. Kali ini, Luming mengulurkan tangannya dan memegang rantai di masing-masing tangannya. Ia mulai menyalurkan energi terlarang. Hanya dalam sekejap, kekuatan mantra pembatas pada kedua rantai itu disempurnakan oleh kekuatan terlarang. 3 pembuluh darah sudah muncul. Lelaki tua itu merasa kekuatannya sudah sedikit pulih. Luming tidak berhenti. Ia terus menyerang dan segera, 5 rantai yang tersisa disempurnakan oleh Luming. Ledakan. Ketika kekuatan pembatas rantai terakhir disempurnakan oleh Luming, tubuh tetua itu segera mengeluarkan aura yang kuat. Aura itu tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, aura itu telah mencapai tingkat yang membuat Luming khawatir. Haha, ayo berangkat. Orang tua itu tertawa dan memukul dengan telapak tangannya. Pintu penjara bawah tanah itu meledak dan hancur berkeping-keping. Orang tua itu memimpin dan berjalan keluar, Luming mengikutinya dari dekat. Kalian, bagaimana kalian bisa lolos? Kamu mencari kematian. Begitu Luming dan kelompoknya keluar, mereka ditemukan oleh beberapa pria berjubah merah di ruang bawah tanah. Meskipun sebagian pria berjubah merah telah pergi, masih ada beberapa yang bertahan. Seketika beberapa lelaki berjubah merah menerkam Luming dan rekannya dengan kecepatan luar biasa cepat, aura mereka amat mengejutkan. Salah satu pria berjubah merah telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat keempat. Jika Luming menghadapinya sendirian, dia pasti bukan tandingannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4238 Bahasa Indonesia. Bab 4238, Bab 4238 Berbagai skema. Beberapa pria berjubah merah menerkam ke arah Luming dan lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Salah satu dari mereka adalah Kaisar Dewa tingkat keempat sementara 2 lainnya adalah Kaisar Dewa tingkat ketiga. Kamu mencari kematian. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah ditangkap oleh Komandan Tungsten, dia menderita siksaan yang tak berkesudahan. Dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang tak berkesudahan terhadap orang-orang ini. Namun, dia telah ditekan di masa lalu dan hanya bisa menanggungnya. Sekarang dia sudah lolos, bagaimana orang tua itu bisa tahan? Ia menyerang 3 pria berjubah merah, cakarnya menjulur seperti bilah tajam. Dalam sekejap, udara dipenuhi cahaya cakar. Aduh, puci! Sosok lelaki tua itu melintas dengan cepat, dan ketiga lelaki berjubah merah itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka tercabik-cabik.
Perbedaannya terlalu besar. Bahkan Kaisar Dewa tingkat keempat terbunuh dalam hitungan detik. Kekuatan lelaki tua ini memang tak terduga. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, pembatasan itu baru saja dicabut, dan jelas bahwa kekuatannya belum pulih ke puncaknya. Namun, dia masih sangat kuat. Ayo pergi. Sekarang bukan saatnya untuk balas dendam. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku akan meratakan tempat ini. Orang tua itu memberitahu Lu Ming dan kemudian menaiki tangga. Dia tidak kehilangan akal dan tahu bahwa itu bukan saatnya untuk membalas dendam. Tak lama kemudian, Lu Ming dan sesepuh itu meninggalkan tanah dan muncul ke permukaan. Ledakan, ledakan. Di darat, pertempuran sangatlah sengit. Lu Ming menyapu pandangannya ke medan perang dan menemukan bahwa ada dua area utama. Jauh di atas langit, Komandan Tungsten dan seorang pria tua berambut merah terlibat dalam pertempuran sengit. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Mata lelaki tua berambut merah itu dipenuhi cahaya haus darah saat ia menyerang dengan ganas. Namun, kekuatannya mirip dengan Komandan Tungsten, jadi sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Di medan perang lainnya, sekelompok pria berjubah merah menyerang tiga sosok. Itu adalah tiga serigala merah raksasa, dan mereka sangat kuat. Meskipun hanya ada tiga dari mereka, ada puluhan pria berjubah merah, tetapi kedua belah pihak masih terkunci dalam pertempuran sengit. Dia bisa melihat ada 7 atau 8 mayat tergeletak di tanah, semuanya adalah pria berjubah merah. Mereka berdua hanya saling pandang dan tidak berhenti. Mereka bergegas keluar. Sialan, sialan, orang tua, tetaplah di sini. Di langit, Tiang Tungsten menemukan Lu Ming dan lelaki tua itu dan mengeluarkan raungan marah. Tungsten, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Oh, kau harus hidup dengan baik. Jangan sampai kau benar-benar gila sebelum aku datang. Suara lelaki tua itu penuh dengan ejekan. Ah, jangan pernah berpikir untuk pergi. Komandan Tungsten itu meraung dan tiba-tiba menyerang, menghalangi serangan lelaki tua berambut merah itu. Ia kemudian ingin menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Orang tua itu mempunyai cara untuk menahan api hati dan api iblis, maka dia tidak bisa kehilangannya. Kau ingin pergi, mati. Pria tua berambut merah itu meraung marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang Komandan Tungsten itu. Komandan Tungsten hampir terkena tembakan. Dia berkeringat dingin dan tidak berani ceroboh. Kekuatan pihak lain tidak lebih lemah darinya. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan mati di tangan pihak lain. Kalian semua, pergi dan hentikan mereka berdua. Komandan Tungsten hanya bisa memerintahkan orang-orang berjubah merah. Seketika, beberapa pria berjubah merah mengejar Lu Ming dan lelaki tua itu. Di antara mereka, bahkan ada seorang ahli dewa kaisar tingkat kelima. Namun, lelaki tua itu benar-benar kuat. Dengan satu gerakan, dia membunuh ahli dewa kaisar tingkat kelima dan yang lainnya mundur ketakutan. Lu Ming dan sesepuh segera bergegas keluar dan pergi. Sialan, sialan. Komandan Tungsten itu meraung dalam hatinya. Dia sangat cemas. Pada akhirnya, mata Komandan Tungsten itu menunjukkan sedikit kekejaman. Mari kita berhenti bertengkar. Biar ku beritahu, lelaki tua yang baru saja melarikan diri itu punya teknik untuk melawan api hati dan api iblis. Komandan Tungsten meraung. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming dan tetua itu akan melarikan diri. Dia akan kehilangan metode untuk melawan api hati dan api iblis. Oleh karena itu, ia hanya berteriak. Ia tidak akan ragu bahkan jika ia harus membaginya dengan lelaki tua berambut merah itu. Benar saja, ketika lelaki tua berambut merah itu mendengar ini, gerakannya langsung membeku. Niat membunuh yang brutal di matanya langsung melemah berkali-kali, menjadi agak jelas, dan kemudian digantikan oleh keinginan yang kuat. Apa kau berkata jujur? Apa dia benar-benar punya cara untuk melawan api hati dan api iblis? Pria tua berambut merah itu bertanya, suaranya bergetar. Dia telah dikurung di penjara kekaisaran selama bertahun-tahun dan telah terkikis parah oleh api hati dan api iblis. Emosi negatif di hatinya semakin kuat dan kuat. Dia sudah hampir gila. Dia pernah ingin menyerah kepada istana surgawi dan menjadi inspektur surgawi, istana surgawi.
Inspektur Surgawi Istana Surgawi sebenarnya adalah seorang preman bayaran. Namun, karena ia telah menyinggung seorang jenius dari Istana Surgawi, Istana Surgawi sama sekali tidak menyetujui penyerahannya. Ia hanya bisa dipenjara di penjara surgawi selama sisa hidupnya, menunggunya mati karena kegilaan. Dia hampir saja menjadi gila. Jika ini terus berlanjut, hasilnya bisa diduga. Lebih baik kau tidak berbohong padaku. Tetua berambut merah itu berteriak dan berbalik untuk pergi, mengejar ke arah di mana Luming dan tetua itu pergi. Komandan Tungsten juga maju selangkah dan mengejar Luming dan lelaki tua itu seperti pelangi. Luming dan lelaki tua itu terbang dengan kecepatan penuh. Mereka sangat cepat, tetapi Komandan Tungsten dan lelaki tua berambut merah itu bahkan lebih cepat. Dalam waktu singkat, jarak antara kedua belah pihak pun semakin dekat. Tidak bagus, aku akan membawamu pergi. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dengan lambaian tangannya, aliran kekuatan surgawi menyapu Luming. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia terbang maju dengan kecepatan tinggi. Lelaki tua itu menggendong Luming dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, ia masih lebih lambat dari Komandan Tungsten dan lelaki tua berambut merah itu. Ketiga kelompok itu menembus kekosongan bagaikan tiga sambaran petir. Namun, jarak antara Komandan Tungsten dan lelaki tua berambut merah serta kelompok Luming perlahan-lahan semakin dekat. Orang tua itu belum pulih sepenuhnya. Sekarang setelah Luming bersamanya, kecepatannya sedikit banyak terpengaruh. Tentu saja, dia tidak secepat Komandan Tungsten dan yang lainnya. Kalau begini terus, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Apakah kamu punya buku rahasia palsu atau jimat giok? Buang saja dan biarkan mereka bertarung untuk mendapatkannya. Luming mengirimkan transmisi suara kepada sesepuh itu. Mata lelaki tua itu berbinar-binar karena gembira. Ia mengirimkan transmisi suara kepada Luming. Anak kecil, kamu masih muda tetapi kamu punya banyak pikiran. Namun, ini benar-benar ide yang bagus. Haha. Tentu saja, lelaki tua itu tidak langsung mengeluarkan yang palsu. Sebaliknya, ia terus terbang agak jauh. Melihat bahwa ia semakin dekat, lelaki tua itu berpura-pura dipaksa untuk melakukannya dan meraung. Jika kau menginginkan metode untuk melawan api hati dan api iblis, aku akan memberikannya padamu. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah jimat giok terbang seperti kilat ke arah Komandan Tungsten. Mata Komandan Tungsten itu berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jimat giok. Akan tetapi, bagaimana mungkin lelaki tua berambut merah itu membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Ia meraung, "Enyahlah, ini milikku." Kaisar Naga Abadi Chapter 4239 Bahasa Indonesia. Bab 4239, Gua Iblis Jade Jantung dan Jade Jantung. Pria tua berambut merah itu meraung dan menyerang Komandan Tungsten itu. Serangannya yang ganas seakan ingin mencabik-cabik Komandan Tungsten itu. Panglima Tungsten itu tidak berdaya dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga melawan lelaki tua berambut merah itu. Dia meragukan keaslian rumusan Dharma orang tua itu. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko. Bagaimana jika itu benar? Bukankah benda itu akan jatuh ke tangan lelaki tua berambut merah? Begitu benda itu jatuh ke tangan lelaki tua berambut merah, dia bisa melupakan keinginannya untuk merebutnya. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan jimat giok. Tiang Tungsten dan lelaki tua berambut merah terlibat dalam pertempuran sengit sementara Luming dan rekannya mengambil kesempatan untuk terbang terus-menerus dan menghilang dari area ini dalam sekejap mata. Orang tua itu menggendong Luming dan terbang dengan kecepatan penuh. Mereka terbang terus-menerus selama seharian sebelum menemukan tempat untuk beristirahat. Dengan kecepatannya, ia telah terbang selama seharian penuh. Jaraknya terlalu jauh, dan Komandan Tungsten itu tidak dapat lagi mengejarnya. Senior Hao Liu, bisakah kau mengajariku teknik menahan api iblis api hati? Luming menatap orang tua itu dan berkata, Hao Liu adalah nama orang tua itu. Hehe, bocah kecil, apakah kau benar-benar berpikir ada cara untuk melawan api hati dan api iblis? Hao Liu terkekeh. Senior, apa maksudmu dengan ini? Ekspresi Luming berubah. Sejujurnya,
Tak ada cara untuk menahan api hati dan api iblis. Kata Hao Liu. Apa? Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia tampak sangat mengerikan. Dia menatap Hao Liu dan berkata, kau sudah mempermainkanku sejak awal. Mungkinkah Hao Liu telah berbohong kepada Lu Ming sejak awal sehingga Lu Ming dapat membantunya melarikan diri? Akan tetapi, mengapa Panglima Tungsten begitu yakin bahwa Hao Liu mempunyai suatu teknik untuk menahan api hati dan api iblis? Apakah ia juga telah ditipu oleh Hao Liu? Ekspresi wajah Lu Ming berubah semakin jelek. Kalau saja Hao Liu tidak terlalu kuat, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk menekan Hao Liu. Anak kecil, jangan terlalu bersemangat. Biarkan aku menyelesaikannya. Hiro Liu masih memiliki senyum nakal di wajahnya. Lu Ming menatap Hao Liu dengan wajah cemberut. Dia tidak mengatakan apa-apa, jelas menunggu Hao Liu untuk melanjutkan. Meskipun aku tidak memiliki teknik untuk menahan api iblis api hati, aku memiliki harta yang dapat menahannya. Kata Hao Liu, harta karun yang dapat menahan api hati dan api iblis. Lu Ming bingung. Ya, kalau tidak, mengapa Komandan Tungsten percaya bahwa aku punya cara untuk melawan api iblis Heart Flame? Dia melihat bahwa aku tidak terpengaruh oleh api iblis Heart Flame, jadi dia mengira aku punya cara untuk melawan api iblis Heart Flame. Aku secara alami menurutinya dan membuatnya percaya bahwa aku punya cara untuk melawan api iblis Heart Flame. Selama aku tidak memberitahunya cara itu, dia tidak akan membunuhku. Hao Liu menjelaskan, kau bersedia memberiku harta yang dapat menahan api hati dan api iblis. Lu Ming masih tidak terlihat baik. Mungkinkah ada beberapa harta karun yang dapat menahan api hati dan api iblis? Jika hanya ada satu, apakah Hao Liu akan memberikannya kepadanya? Lu Ming mengungkapkan keraguannya yang serius. Harta karun yang dapat menahan api hati dan api iblis ini disebut giok hati. Giok hati jenis ini adalah barang habis pakai. Jika Anda menyimpannya, secara alami akan menjaga pikiran Anda tetap jernih dan tidak terpengaruh oleh api hati dan api iblis. Namun, jika Anda terus menggunakannya, giok hati akan menyusut secara bertahap hingga menghilang. Saya cukup beruntung mendapatkan sepotong giok hati saat itu dan saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Sekarang, giok hati telah habis digunakan. Kata Hao Liu, kamu masih mempermainkanku. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Apa gunanya membicarakan hal itu jika semuanya sudah habis? Anak muda, mengapa kau tidak sabaran sekali? Apakah kau akan mati jika mendengarkan aku? Hao Liu berkata dengan tidak senang. Lu Ming merasa jijik di dalam hatinya. Siapa orang yang berbicara dalam satu paragraf dan berhenti sejenak? Meskipun jade jantung akan habis, ada tempat di penjara surgawi tempat Anda bisa mendapatkan jade jantung. Saya juga perlu mendapatkan jade jantung baru, jadi selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat jade jantung diproduksi. Mengenai apakah Anda bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Orang tua ini berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan sepotong. Kata Hao Liu, ada tempat seperti itu di penjara kekaisaran. Lu Ming sangat terkejut. Di dalam penjara surgawi, sebenarnya ada tempat yang menghasilkan giok hati, dan giok hati dapat menahan api hati dan api iblis. Kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya mengurung orang di penjara surgawi? Anak kecil, kamu tidak perlu terlalu cepat bahagia. Produksi giok hati sangat rendah, dan hanya dapat ditemukan di tempat itu. Persaingannya sangat ketat. Banyak ahli yang menakutkan akan berkumpul di sana, siap untuk memperjuangkannya kapan saja. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita mungkin tidak dapat memperoleh giok hati. Kata Hao Liu. Lalu mengapa Komandan Tungsten dan yang lainnya tidak memperjuangkannya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjara kekaisaran sangat luas, dan tempat di mana jantung jade diproduksi sangat jauh dari sini. Wajar saja kalau berita itu belum sampai ke sini. Selain itu, siapapun yang mengetahui tentang Jade Heart akan menganggapnya sebagai rahasia pribadi dan tidak akan mudah memberitahu orang lain. Ini karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin kuat pula persaingannya. Tidak seorang pun ingin memiliki lebih banyak pesaing. Hao Liu menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Itu masuk akal.
Hal ini dikarenakan jade berbentuk hati merupakan barang yang dapat dikonsumsi. Setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu, jade akan habis dan harus terus-menerus didapatkan. Dalam kasus tersebut, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Oleh karena itu, Komandan Tungsten telah salah paham bahwa Hao Liu mempunyai suatu metode untuk menahan api iblis api hati. Sekarang semuanya masuk akal. Keraguan di hati Lu Ming perlahan memudar. Mari kita beristirahat sejenak sebelum berangkat. Tempat itu cukup jauh, kata Hao Liu. Mereka berdua beristirahat selama seharian, dan kemudian Hao Liu memimpin jalan menuju ke suatu tempat. Dengan Hao Liu, seorang ahli hebat, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Hao Liu sangat kuat. Lu Ming menduga bahwa dia seharusnya berada di atas level ke-6 alam Kaisar Dewa. Sangat mungkin dia telah mencapai level ke-7. Kaisar Dewa tingkat ke-7 sudah sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tingkat ke-6 dalam sedetik, apalagi Lu Ming yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia akan hancur total. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bertemu dengan orang-orang gila di sepanjang jalan, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Sebaliknya, Hao Liu akan membunuh mereka dengan mudah. Kecuali mereka menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Begitu dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, Hao Liu akan membawa Lu Ming dan mengambil jalan memutar. Begitu saja, mereka melakukan perjalanan selama setengah bulan. Selama kurun waktu ini, Lu Ming merasa bahwa emosi negatif di hatinya menjadi lebih serius. Meskipun hanya sedikit dan tidak memengaruhi Lu Ming untuk saat ini, itu memang semakin dalam. Akumulasi selama bertahun-tahun akan sangat mengerikan. Masalah ini harus dipecahkan. Lu Ming harus mendapatkan jantung jade. Setengah bulan kemudian, menurut apa yang dikatakan Hao Liu, mereka akhirnya dekat dengan tempat di mana jade jantung diproduksi. Pegunungan ini sangat terpencil. Pegunungan ini ditutupi dengan berbagai jenis pohon hitam pekat, tampak ganas dan menakutkan. Kita akan segera mencapai tempat di mana jade heart diproduksi, Gua Iblis Jade Heart. Ada banyak ahli yang bersembunyi di sekitar area ini. Kita harus berhati-hati. Hao Liu memperingatkan, ekspresinya waspada. Kaisar Naga Abadi Chapter 4240 Bahasa Indonesia. Bab 4240, Lengkungan Cahaya yang Menakutkan. Hao Liu dan Lu Ming mendarat di tanah dan berjalan di sepanjang tanah. Berhenti. Ayo pergi. Hao Liu tiba-tiba berkata. Suaranya serius saat dia melihat sekeliling. Lu Ming segera berhenti dan mengikuti Hao Liu dari dekat. Ini bukan lelucon. Bahkan ekspresi Hao Liu berubah serius. Dengan tingkat kultivasinya, dia mungkin tidak cukup kuat. Tentu saja, dia harus mengikuti Hao Liu. Hao Liu melihat sekelilingnya dan setelah beberapa saat, dia menarik kembali auranya dan berkata, ayo pergi, kita aman sekarang. Pihak lainnya sudah pergi. Lu Ming bertanya. Benar sekali. Pihak lain seharusnya hanya Kaisar Dewa tingkat 6. Dia tahu bahwa dia bukan tandinganku dan pergi begitu saja. Kata Hao Liu. Mereka berdua terus maju, dan mereka tidak menemui bahaya apapun selama sisa perjalanan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, kita sampai. Hao Liu tiba-tiba berkata sambil menatap ke depan dengan mata berbinar. Lu Ming juga melihat ke depan dan pupil matanya mengecil. Di depan mereka ada tebing besar. Tebing yang retak ini tingginya puluhan ribu mil dan panjangnya setidaknya 100 juta mil. Permukaannya halus, seolah-olah telah dibelah oleh pedang. Setengahnya masih tersisa, dan setengahnya lagi telah menghilang. Ada sebuah gua di tengah tebing. Gua itu berbentuk lingkaran dan besar, dengan diameter sedikitnya beberapa ribu mil. Dari kejauhan, gua itu gelap gulita, bagaikan mulut raksasa yang ingin menelan segalanya. Di luar gua, ada beberapa orang yang tersebar di sekitarnya. Sekilas, setidaknya ada 100 orang. Karena gua itu sangat luas, maka ratusan orang itu tersebar di dalam gua, dan tidak tampak adanya kepadatan sama sekali. Gua ini adalah Gua Iblis Hati Giok. Hati Giok muncul dari gua ini. Namun, gua ini sangat berbahaya. Sering kali akan ada energi mengerikan yang keluar darinya. Begitu seseorang tersentuh oleh energi itu,
bahkan keberadaan Kaisar Dewa tingkat ke-9 akan terluka parah atau bahkan mati. Hanya eksistensi di alam Dewa Surgawi yang dapat menerobos masuk, tetapi tidak ada Dewa Surgawi di penjara Surgawi Istana Surgawi. Mereka semua terkunci di tempat lain. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk terburu-buru masuk ke dalam gua untuk mendapatkan jade hati. Satu-satunya cara adalah menunggu di luar gua. Kadang-kadang, jade hati akan bergegas keluar dari gua jade hati iblis. Jika Anda ingin mendapatkan jade hati, Anda hanya bisa menunggu jade hati bergegas keluar dan kemudian merebutnya. Hao Liu menjelaskan. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Kesulitan untuk mendapatkan jantung jade jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Lu Ming mengamati ratusan orang di tempat kejadian. Mereka semua ahli. Bahkan yang terlemah di antara mereka jauh di atasnya. Banyak dari mereka tidak lebih lemah dari Hao Liu, dan beberapa bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Lu Ming. Bagaimana mereka bisa mendapatkan jade heart? Dia hanya bisa memainkannya dengan telinganya. Ikuti aku. Hao Liu berkata sambil berjalan menuju gua giok hati iblis. Lu Ming mengikuti Hao Liu dari dekat dan perlahan mendekati gua giok hati iblis. Sambil berjalan, Lu Ming memperhatikan orang-orang itu. Orang-orang ini datang dari berbagai ras. Ada beberapa ras yang bahkan belum pernah didengar Lu Ming. Orang-orang ini semua berdiri di posisi yang berbeda. Beberapa berada di dekat gua jade Demon Heart, sementara yang lain berada di tempat yang lebih jauh. Bahkan ada beberapa orang yang hampir berdiri di pintu masuk gua iblis giok jantung. Mereka yang lebih dekat ke gua hati iblis giok memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang lebih lemah berada lebih jauh dari pintu masuk gua. Ini sudah cukup membuktikan bahwa gua iblis giok hati sangat mengerikan. Saat Lu Ming dan Hao Liu mendekat, mereka menarik banyak tatapan. Tatapan dingin, brutal, dan haus darah tertuju pada Lu Ming dan Hao Liu. Terutama Lu Ming yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Hehe, menarik. Seorang kaisar dewa biasa berani datang ke sini. Apakah kau mencoba melawan kami demi jade heart? Sebuah suara dingin terdengar. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, mencari kematianmu sendiri. Suara menghina lainnya terdengar. Mereka yang berani datang ke sini setidaknya adalah Kaisar Dewa tingkat 6. Lu Ming adalah Kaisar Dewa. Siapapun dari mereka dapat membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Seorang Kaisar Surgawi benar-benar ingin datang ke sini dan bertarung memperebutkan jade heart bersama mereka. Ini hanyalah angan-angan dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa dari mereka yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seolah-olah mereka akan membunuh Lu Ming kapan saja. Namun, ketika mata mereka melewati Hao Liu, mereka dengan paksa menekan niat membunuh mereka. Hao Liu membuat mereka merasakan bahaya dan ketakutan. Mereka tidak memiliki keyakinan untuk menjatuhkan Hao Liu, dan jika mereka melakukannya, mereka mungkin terluka. Jika dia terluka di sini dan kekuatannya melemah, dia mungkin diserang oleh orang lain, yang mana itu sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, Lu Ming dan Hao Liu tiba di sebuah ruang kosong sekitar 1000 mil jauhnya dari pintu masuk gua. Kemudian, dia menunggu dengan tenang. Wus! Tiba-tiba dari dalam hati gua iblis giok, keluarlah suara, mendesing, bagaikan angin kencang. Mereka di sini. Hao Liu tiba-tiba berkata. Matanya berbinar saat menatap gua iblis giok hati. Orang-orang lain di tempat kejadian juga sama. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap gua iblis jade. Huhu, suara siulan angin semakin keras. Tiba-tiba, cahaya hitam terbang keluar dari gua iblis jade heart. Sinar-sinar cahaya itu membentuk sebuah lengkungan bagaikan pisau melengkung, dan terbang keluar dari gua iblis giok jantung dengan tidak teratur, terbang ke segala arah. Sua-sua-sua. Mereka yang berada dekat dengan gua setan giok jantung segera menggunakan teknik gerakan mereka dan melintas cepat, menghindari cahaya gelap. 3 sinar cahaya terbang dari sisi Lu Ming dan Hao Liu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hati-hati, jangan hadapi secara langsung. Cahaya ini sangat menakutkan. Kamu tidak bisa menghadapinya secara langsung. Suara Hao Liu terngiang di telinga Lu Ming. Lengkungan cahaya itu sangat cepat,
dan begitu kata-kata Hao Liu jatuh, ketiga lengkungan cahaya itu mendekat. Teknik angin surgawi. Dengan satu pikiran, Lu Ming mengeluarkan teknik angin surgawi. Teknik itu berkedip-kedip di sekitarnya, menciptakan ilusi dan menghindari tiga cahaya melengkung. Pada saat yang sama, Hao Liu juga menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari tiga cahaya lengkung. Di arah lain, orang-orang itu juga menghindari semua lampu lengkung. Orang-orang ini sudah lama berada di sini dan sangat mengenal cahaya lengkung itu. Mereka juga sangat berhati-hati, jadi tidak ada seorang pun yang terkena cahaya lengkung itu. Namun, lengkungan cahaya itu jelas tidak berhenti di situ. Wus! Di dalam gua giok hati iblis, suara siulan itu tidak berhenti. Saat berikutnya, lebih banyak sinar cahaya melengkung terbang keluar. Kali ini, ada lebih banyak sinar cahaya melengkung. Kali ini, total ada 5 sinar cahaya melengkung yang terbang ke arah Lu Ming dan Hao Liu. Kali ini, Lu Ming sudah siap. Ia menggunakan teknik gerakannya secara maksimal dan berhasil menghindari 5 sinar cahaya melengkung. Begitu pula dengan warga di arah lain. Tak satu pun dari mereka yang terkena. Setelah gelombang cahaya berbentuk busur ini terbang keluar, gua giok hati iblis menjadi tenang dan kembali ke ketenangan sebelumnya. Kali ini tak ada hati jade. Hao Liu menunjukkan ekspresi kecewa. Yang lainnya juga sama. Mereka sedikit banyak kecewa.